Nalar perlu nur. Nalar saja tanpa nur, ya berarti pikiran kita sedang gelap. Kalau pikiran kita gelap, tidak bisa membaca keluar dengan jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Mungkin berat karena ini masa liburan, tapi ya tetap kita istiqomah ya ngaji. Seperti sering saya sampaikan, tantangannya orang melakukan kebaikan itu di awalnya syaja'ah dan di pertengahannya istiqomah, dan di akhirnya ridho dan tawakal. Awalnya syaja'ah itu maksudnya keberanian untuk memulai. Banyak di antara kita yang punya rencana-rencana kebaikan, tapi sudah berapa masa lamanya ya tidak dimulai-mulai. Sudah punya ancang-ancang pengen melakukan ini, melakukan itu, tapi tidak dimulai-mulai. Setelah ini boleh ditulis ya, apa saja yang sejak dulu saya rencanakan, dan ini baik, tapi sampai sekarang belum tak jalankan. Nah, ini penting, dan itu butuh keberanian, kata Imam Ghazali. Maka syaja'ah itu termasuk salah satu akhlak yang karimah. Kalau sudah berani memulai, di tengah-tengah tantangannya istiqomah. Biasanya kalau sudah jalan itu terus ada rasa bosan, ada rasa males, ala pak gitu-gitu aja terus-terusan. Nah, itu rasa bosan. Makanya istiqomah itu sangat diutamakan. Bahkan dalam tasawuf, al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kalau kalian senang tasawuf karena karomah-karomahnya, kalau kalian bisa istiqomah, itu levelmu sudah lebih tinggi daripada karomah-karomah yang kalian sukai itu. Jadi ini tantangan di tengah, kayak apalah ngaji, kuliah. Mungkin kuliah itu biasanya semester-semester awal itu rajin pol. Tiap hari ngampus, tidak ada mata kuliah pun ke kampus, itu semangat-semangat deh. Tapi begitu 3, 4, 5, 6, apalagi 7, 8, 9, 10, apalagi 11, 12, 13, itu nanti kalian 13, 14 itu ke kampus itu ngeri sudah. Sudah merasa tidak punya teman lagi sudah. Nah ini istiqomah, maka penting ya teman-teman diistiqomahi, termasuk ngaji kita ini. Mungkin banyak yang, Pak, temanya kok tidak viral ya Pak. Nah, ini tidak ada urusan viral, tidak viral, pokoknya ngaji gitu aja. Jadi ini maka penting ya kita istiqomah. Siapa tahu nanti di depan, di momen-momen hidup kita perlu ilmu-ilmu yang kita kaji, termasuk malam hari ini. Dan pada akhirnya tantangan berat itu ada di tawakal dan ridho. Tawakal itu kalau kita sudah ikhtiar, kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Ridho itu kita terima apapun buah dari yang kita lakukan sejak syaja'ah, istiqomah, tawakal tadi. Mungkin sesuai harapan, mungkin tidak sesuai harapan.
Itu sudah di luar kuasa kita. Makanya tantangannya bisa merelakan hati, bisa ridho. Apapun ketetapannya Allah. Baik, itu ya untuk menyemangati kita melakukan kebaikan. Sekarang kita mulai. Malam hari ini kita masih di tema Neo-Sufisme, tasawuf yang baru. Malam ini kita ketemu lagi dengan beliau. Seingat saya, kita pernah membahas beliau ini di 2 tema sebelumnya. Karena memang beliau ini luas sekali wawasan keilmuannya. Seingat saya kita mengangkat Syekh Said Nursi ini di tema ukhuwah dan tema perdamaian. Malam hari ini kita masuk ke tema baru, tema Neo-Sufisme. Yang kita kasih tema, kita kasih judul antara nur dan nalar. Baik, Badi'uz Zaman Said Nursi. Mungkin ada yang belum kenal, kita kenalan sebentar ya, meskipun dulu pernah kita bahas. Ini mengingatkan saja. Beliau pembaharu, mutakallim, sufi, faqih dari Turki. Makanya nama asli beliau ada Nursinya. Nursi itu tempat lahir beliau, lahir di desa Nurs. Tahun 1877. Dari daerah Turki bagian timur. Beliau putra ulama, meskipun nanti belajar juga ke banyak ulama yang lain, sampai oleh gurunya Syekh Fathullah Effendi, beliau digelari Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman itu yang menakjubkan pada zamannya. Keajaiban zaman. Nah itu. Ini gelar sebenarnya dari gurunya. Kenapa gurunya ngasih gelar ini? Karena cerdasnya Said Nursi ini. Ada riwayat beliau ini hafal banyak sekali, tidak hanya Al-Quran, kitab-kitab klasik. Itu beliau hafal. Kalau kita kan baca saja jungkir balik. Tapi beliau ini hafal. Bahkan beliau disebut keahliannya banyak sekali. Puluhan bidang ilmu beliau paham. Ya ilmu agama juga ilmu umum. Saya lupa baca di mana ada yang bilang beliau menguasai 90 bidang keilmuan. Ngitungnya susah itu. Menghafalkan bidang keilmuannya saja mungkin kita sulit. Beliau menguasainya. Jadi ya fikih, ya tafsir, ya kalam, ya filsafat, ya macam-macam dia kuasai semua. Ini menggambarkan betapa cerdasnya beliau. Nanti usia belasan beliau sudah mulai menulis kitab. Tahun 1907 mulai populer. Kemudian beliau pergi ke Istanbul menggagas pembaharuan, termasuk pembaharuan bidang pendidikan, menentang sekularisme. Jadi beliau ini hidup di era transisi dari khilafah Utsmaniyah menuju Turki modern. Nah, ada banyak perdebatan era itu tentang bentuk negara. Beliau termasuk yang mengkritik sekularisme yang ekstrim. Sekularisme ekstrim itu yang digagas oleh Mustafa Kemal dan kawan-kawan yang meminggirkan agama. Bukan berarti terus mendirikan negara agama yang ketat, tidak. Itu sebenarnya beliau tidak setuju kalau sekuler yang sangat ekstrim, yang agama bahkan disingkirkan sama sekali dari ruang publik. Nah, teman-teman boleh baca ya proses sekularisasi yang dilakukan di Turki.
Banyak perdebatan-perdebatan. Nanti ada terkenal sekali khutbah Syamiyah dari beliau yang isinya menyerukan kebangkitan Islam berdasarkan ilmu dan akhlak. Beliau pernah juga perang. Jadi beliau pernah ikut perang dunia pertama melawan Rusia. Tertangkap jadi tawanan, di penjara, dibuang ke Siberia. Tapi terus bisa lolos, kembali lagi ke Istanbul. Jadi pahlawan sekarang. Kemudian ketika Turki merdeka, beliau juga masih kritis. Harusnya pahlawan kan tinggal menikmati jabatan. Tapi beliau tidak mau diberi jabatan, tapi kembali mengkritisi sekularisme yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, di fase setelah Turki merdeka ini mulai diawali orang menyebutnya Said al-Jadid. Said al-Jadid itu ya Syekh Said Nursi versi baru, sekarang lebih spiritual. Ya, boleh kalian ngambil inspirasi dari sini ya. Kapan kalian ingin jadi dirimu yang baru? Mungkin kalau beliau lebih spiritual, mungkin kalian memulai yang lebih intelektual, apa yang lebih religius, apa yang lebih itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Said Nursi. Karena kritisnya beliau, akhirnya beliau beberapa kali keluar masuk penjara. Termasuk nanti karya besar beliau yang terkenal sekali, Risalah An-Nur, itu juga ditulis saat beliau di penjara. Ditulis dengan tangan, kemudian disebarkan kemana-mana bawah tanah. Ya, karena beliau dianggap musuhnya negara. Nah, pada akhirnya nanti tahun 50-60 Partai Demokrat menang. Demokrat Turki ya, bukan Demokrat di Indonesia. Partai Demokratnya Turki menang, tekanan pada umat Islam mulai agak ringan. Jadi mulai tidak keras lagi. Nah, akhirnya berkembanglah pikiran-pikirannya Syekh Said Nursi dalam Risalah An-Nur itu muncul gerakan baru. Namanya gerakan Nur Juluk. Nur Juluk itu gerakan nur, gerakan cahaya kalau letter luck-nya ya. Menyebar kemana-mana ke berbagai wilayah di Turki. Beliau jadi ulama besar, dihargai di mana-mana sampai nanti meninggal tahun 60, tanggal 23 Maret. Dimakamkan di Urfa, Turki. Meskipun nanti kemudian beliau, jenazah beliau dibongkar sama pemerintah, jenazahnya diambil, disembunyikan. Karena khawatir disiarai berlebihan, dikultuskan, atau khawatir memicu gerakan yang mengancam pemerintah. Nah, itu kisahnya beliau ya. Cuma ini dulu sudah pernah kita uraikan, siapa tahu lupa, dan kelihatannya memang lupa teman-teman. Saya ingatkan. Ada kalimat menarik kalau teman-teman baca Risalah An-Nur itu ya. Risalah An-Nur itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama kalimat, yang kedua maktubat, yang ketiga lamaat, yang keempat syu'aat. Kenapa sih judulnya Risalah Nur? Itu beliau panjang menguraikannya. Adapun alasan pemberian nama Rosail An-Nur yang terhimpun dalam 4 kitab, Al-Kalimat isinya 33 risalah, Al-Maktubat 33 risalah juga, Al-Lama'at 31 risalah, dan As-Syu'aat 30 risalah. Mengapa istilahnya Risalah Nur? Kata beliau menunjukkan bahwa kata nur selalu ada dalam hidup saya. Bisa juga dengan alasan lain,
Karena desaku namanya Nurs. Makanya beliau Said Nursi. Ibuku namanya Nuriyeh. Ada nurnya. Guru Torekot, guru Naksabandiyahku Sayyid Nur Muhammad. Salah satu guru Qadiriyahku namanya Syekh Nuruddin. Guruku dalam baca Al-Quran namanya Nuri. Sebagian besar murid-muridku memakai kata Nur dalam nama mereka. Nah, saya tidak tahu yang ikut ngaji malam hari ini yang namanya ada nurnya berapa. Nanti kapan-kapan dihitung ya. Kita biar jadi jamaah nur, jamaah cahaya. Nah, sedangkan uraian yang terdapat dalam buku-bukuku juga banyak membahas tentang cahaya yang telah menolongku untuk berhubungan dengan kebenaran bertuhan. Istilahnya juga nur. Bahkan orang yang menyadarkanku tentang pentingnya Al-Quran dan paling berjasa dalam hidupku bernama Syekh Utsman Dzunurain. Ada nurnya juga, semoga Allah meridhoinya. Ini alasannya kenapa disebut Risalah An-Nur. Ini bisa dicari di Asy-Syu'aat jilid 4. Baik, kita buka kitab itu ya. Malam hari ini kita banyak belajar dari Al-Maktubat. Tema Neosufisme itu banyak diambil dari bab akhir, bab ke-29 dari Al-Maktubat. Nanti silakan teman-teman yang nyari kitab ini atau beli terjemahannya boleh cari Al-Maktubat. Di bagian-bagian akhir banyak wawasan yang berhubungan dengan tema kita malam hari ini, Neosufisme. Yuk, bismillah kita mulai ya. Kita mulai buka kitab Rosail An-Nur. Saya awali, kalau di filsafat diawali epistemologinya dulu, cara berpikir beliau dulu. Jadi nur dan nalar itu yang jadi tema ngaji kita malam hari ini. Ini hubungannya dengan cara berpikirnya sebenarnya. Nalar itu alat, instrumen yang ada dalam diri kita. Kalau nur itu cahaya yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati kita. Nalar, alat utamanya akal. Fungsinya membaca tanda-tanda atau ayat-ayat Allah di alam semesta. Nur itu cahayanya Allah. Dia yang menerangi akal, menerangi hati kita. Nalar perlu nur. Nalar saja tanpa nur, ya berarti pikiran kita sedang gelap. Kalau pikiran kita gelap, tidak bisa membaca keluar dengan jernih. Ya. Nur juga memerlukan nalar, memerlukan akal. Batin kita jernih, tapi kalau kita tidak membaca juga tidak ada gunanya. Kalau diibaratkan orang baca ya, kalau kita baca buku, itu kalau tidak ada nur, tidak ada cahaya, kita tidak bisa baca. Ada cahayanya sehingga bukunya kelihatan, tapi kita tidak mengoperasikan pikiran kita untuk baca, ya tidak jadi membaca. Jadi dua-duanya penting. Jernihnya hati dan tajamnya pikiran itu dua alat yang harus ada saat kita membaca. Itulah kombinasi antara nur dan nalar. Jernihnya hati itu penting untuk kita membaca secara jelas. Tajamnya nalar itu penting untuk kita membaca dengan tepat. Tanpa ada nur, ya
mana bisa kita membaca dengan tepat. Tanpa ada nalar, mana bisa kita membunyikan bacaan. Jadi nur dan nalar itu dua aspek. Nalar bisa mengantarkan pada keimanan. Tapi iman yang sejati memerlukan nur. Banyak orang nalarnya jalan. Paham ini benar, ini salah. Tapi dia tahu ini benar, banyak orang yang tidak mengambil yang benar itu. Enggan menyadarinya, enggan mengambilnya. Kenapa? Belum memperoleh nur. Kita sering menyebutnya belum dapat hidayah. Jadi petunjuk dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan itu bentuknya cahaya. Kita paham sih kalau itu baik, tapi kok saya tidak tergerak ke situ ya. Kayak tadi di awal saya bilang saja'ah tadi loh. Tahu itu harus dijalankan, tapi kok saya tidak jalan. Kemungkinan belum dapat nur. Belum dapat tuntunan langsung cahaya dari Allah. Maka nur dan nalar ini kombinasi. Itulah kenapa nanti beliau mengkonsep tasawuf itu ya mengkombinasikan dua ini, tidak boleh salah satu. Banyak sufi yang hanya fokus pada nurnya saja. Sementara banyak ilmuwan fokus pada nalar saja. Padahal dua-duanya penting, ya nur ya nalar. Kadang-kadang ada orang pinter sekali, tapi tidak mencerahkan. Kerjaannya bikin masalah terus, bikin ruwet terus. Kalau dia ngomong terus muncul problem nasional misalnya. Begitu dia mengucapkan sesuatu, galau se-Indonesia, bingung se-Indonesia. Ini pinter orang ini, pikiran-pikirannya luar biasa, tapi tidak mencerahkan. Mungkin kalau pakai formula ini ya, nalarnya canggih, tapi nurnya kurang. Kebalikannya juga begitu. Ada orang fokus kebaikan saja, fokus kecerahan saja, tapi nalarnya tidak jalan. Akhirnya nanti muncul seperti tulisannya Imam Ghazali, orang-orang yang tertipu. Jadi, kenapa? Karena dia tidak membaca, bacaannya tidak tepat. Ini nanti diantara yang dikritik oleh Syekh Nursium. Banyak antara lain konsep-konsep tasawuf yang menyesatkan. Secara nur luar biasa, tapi tidak masuk akal, tidak nyambung dengan syariat, kemanfaatannya malah membingungkan dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kombinasi nur dan nalar. Kita lanjutkan. Apa bahayanya kalau nalar tanpa nur? Pikiran saja tanpa cahaya. Secara umum efeknya dua, skeptisisme dan materialisme. Jadi menurut Syekh Nursi, kalau akal berjalan tanpa nur, dia bisa yang pertama terjatuh pada skeptisisme total, syak total, biasanya terus jadi agnostik. Jadi, kita bingung sendiri, bulat sendiri. Ragu-ragu yang tidak ada akhirnya. Ini karena mengandalkan nalar saja, padahal nalar kita itu terbatas. Meskipun sudah dibatasi oleh René Descartes dulu ya. Paling tidak ada satu hal yang tidak meragukan, yaitu saya yang sedang bingung. Kan begitu. Segalanya saya ragukan. Tapi segala sesuatu memang meragukan, tapi setidaknya ada satu yang pasti, kan saya yang sedang ragu-ragu. Saya yang sedang ragu-ragu ini loh yang pasti. Nah, ragu-ragu itu kan sedang berpikir, berarti kan mana benar, mana salah. Dari situ terus kan dia bilang, berarti aku ini memang ada. Buktinya apa? Ada yang berpikir.
Jadi, apa benar kamu berpikir? Lu tadi kan meragu-ragukan sesuatu. Jadi berarti adaku itu pasti sudah tidak bisa diragukan lagi. Buktinya, ada buktinya yang berpikir tadi. Nah, cuma seperti Imam Ghazali fase awal itu, isinya apa saja diskeptiskan. Ya memang bertanya, meragukan itu awalnya pengetahuan. Tapi kalau skeptis ekstrim, segalanya dipertanyakan, jatuhnya seperti yang menggelisahkan kalian hari ini. Sering overthinking, bingung karepe dhewe. Mikir-mikir sendiri, bingung-bingung sendiri, stres-stres sendiri, semua orang diamuk. Kan banyak yang begitu. Nggak ada yang mancing ke sana, dia mikir-mikir dewe, terus bingung-bingung dewe. Kok begini ya, rasanya salah terus. Dia stres karepe dewe. Nah itu ketika terlalu mengandalkan nalar, lupa dengan nur. Itu efek pertama. Efek kedua, terjebak dengan penjelasan yang materialistik tentang segala sesuatu termasuk alam. Kenapa begitu? Yo, akal kita, nalar kita itu kuasanya memang untuk hal-hal yang bisa terjangkau saja. Untuk hal-hal yang gaib, yang di luar jangkauan, bisanya kan kita hanya percaya, beriman. Nalar kita terbatas.